Jika sebelumnya Irvina Ryder, ibunda Kimberly Ryder, selalu berdiri mengawal dan membela putrinya saat sidang melawan Edward Akbar, kali ini giliran sang adik Natasha Ryder yang buka suara. Natasha yang sudah didapuk menjadi saksi di persidangan akan terus mensupport sang kakak karena menurutnya telah diperlakukan tak semestinya oleh kakak iparnya Edward Akbar. Pastinya aku sangat support kakakku, makanya aku datang ke persidangan untuk menjadi saksi dan ya aku doain aja, semoga semua orang juga doain juga buat Kimberly dan anak-anaknya, semoga everything goes well. Ihwal sikap Edward yang beberapa hari mangkir tak hadir menghadiri persidangan, tapi justru muncul di layar kaca menjadi bintang tamu, juga jadi sasaran sindiran Natasha. Baginya, Edward menunjukkan sikap tak gentle. Ya bisa dinilai dari situ aja ya. Aku nggak bisa berkata banyak, tapi bisa dinilai dari situ. Yang seharusnya dia datang ke persidangan, dia nggak datang sama sekali dan hanya datang ke talk show. Apakah itu make sense? Enggak. Gitu. Jadi ya bisa dinilai dari situ. Kejelekan lo, gue nggak keluarin semua nih. Kalau lo keluarin ya, setelah gue ngomong, lo gue akan keluarin ada sesuatu yang dari awal sampai akhir. Anak gue sama lo, gue akan keluarin semua. Aku pun juga udah capek. Tadinya saya nggak mau berbuka yang kemarin ya soal apa sih nafkah. Jadi ya, bocor deh. Jadi bocor. Abis gimana ya? Mantu kayak begitu bikin naik darah banget. Udah. Gitu. Ya, perang urat syaraf antara Kim dan Edward seolah belum jua usai. Selain perkara cerai, hingga tudingan KDRT saling lempar tudingan juga kerap terjadi. Satu sama lain sama-sama merasa benar. Edward yang dituding telah melakukan KDRT terhadap istrinya juga merasa Kim telah bersikap kasar padanya. Karena itu, silang sengketa ini terus memanas hingga keduanya sulit dimediasi. Kayaknya semua orang udah tahu, semua orang bisa nilai sendiri gitu. Itu cuman harus pakai common sense. Udah, that's all I can say. Cuman harus pakai common sense. Gue udah bilang, yang kemarin gue udah pernah cerita yang awal kan, Edward, tolong jaga anak gue baik-baik, jangan diapa-apakan, oke? Tapi yang didengar oleh Edward saat itu adalah jangan pernah selingkuh, dan makanya dari situ dia sangat membanggakan dirinya, dia tidak pernah selingkuh. Tahunya setelah menikah ada sesuatu kejelekan dari dia. Saksi ketiga itu menjelaskan tentang yang terakhir di rumahku yang di Bali itu, yang soal penyekapan segala macam itu seperti apa, ya itu. Pastinya kita kesel, tapi ya mau gimana? Apa susahnya sih datang ke persidangan gitu? If you're saying what you're saying is true, kenapa nggak datang ke persidangan? Perang psikologi juga tengah terjadi antara pendukung atau supporter timnas Indonesia versus Bahrain. Cywar antara supporter Bahrain dan Indonesia itu makin memuncak setelah kekecewaan pendukung tim Garuda atas kepemimpinan Ahmed Alkaf. Aksi saling sindir antara influencer Bahrain dan Indonesia pun sempat memanas usai Indonesia dikalahkan oleh Cina. Viral, seorang selebgram asal Bahrain ini menghina backsound Indonesia Raya. Tunjukkan kekuatan kalian, wahai netizen Indonesia. Emang kenapa nih orang? 90 tambah 6 sama dengan 20. Yo. Di 21, enak aja 20, 21, nggak apa-apa kalah, yang penting ada perlawanan. Dan untungnya Cina, waktu lagi main sama Cina tuh mereka tuh nggak curang, nggak kayak negara ente. 90 tambah 6 sama dengan 99 di. Ini orang kayaknya mana sih ini ya? Oh ya ini guys, ini selebgram asal Bahrain nih. menghina Indonesia. Ini udah bosan main IG kah? Ya nggak tahu kekuatan netizen Indonesia. Nggak suka hilang ntar IG lu udah bosan gitu IG lu kan mata pencarian ya. Ntar hilang nggak makan lu baru tahu.
Belakangan beredar jika Federasi Sepak Bola Bahrain meminta pihak AFC untuk memindahkan laga kedua Indonesia versus Bahrain agar dihelat di luar Indonesia. Padahal di leg kedua sudah jatah Indonesia selaku tuan rumah bermain di Indonesia. Anehnya, jika permintaan mereka tak digubris, pihak Bahrain kabarnya disebut-sebut mengancam tidak akan bermain. Tapi warganet justru santai merespon ancaman itu. Apalagi jika tim Bahrain tak mau datang, itu artinya mereka menyerah dan Indonesia jelas akan diuntungkan. Lantas, bagaimana reaksi selebriti atas aksi Federasi Sepak Bola Bahrain ini? Kemarin tuh berkaca-kaca gitu, ya Allah sakitnya gitu ya. Karena ketika kita berharap merah putih tiba-tiba kemungkinan bisa masuk Piala Dunia, kita dikecewakan sama wasit. Ya kalau saya sih tetap pengen ada kita komplain lah ke sana. Akun Bahrain hilang. Ya, AFC keserang. Kemudian juga wasit take down. betul. Sampai akhirnya kabar terakhir katanya masyarakat Bahrain minta perlindungan cyber attack yang mereka alami dari apa yang terjadi gara-gara kepemimpinan wasit ini. Gue nggak tahu nih positif negatif, tapi maksud gue paling tidak kalau kita akhirnya ada yang bilang kan kita termasuk lah, misalnya Justin ngomong ya kita harus lobby AFC segala macam. Ya. Kita harus ini. Bagi gue susah juga. terlalu susah. Lobby AFC. Tapi dengan netizen kita dan akhirnya ini berita ini sangat Heboh, luas dan semua orang bola di dunia melihat ini, bagi Cina gua deg-degan. itu lebih pressure. Betul. Karena gua nih kalau gua mau Kalau ngisengin gua mereka, ini orang-orang Indonesia ini kalau nyerang begini gitu. Yang paling Ya, setelah 3 kali seri, 1 kali kalah, Indonesia tetap punya peluang untuk lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Asia. Apalagi beberapa laga akan dihelat di kandang, yakni dengan Arab Saudi, Bahrain dan Cina, maupun Jepang. Dengan performa yang semakin membaik berikut dukungan supporter di tanah air, bukan mustahil tim asuhan Shin Taeyong bisa mencuri poin di markas sendiri. Tapi untuk timnas kita tetap harus fokus di lawan Cina, jangan mikirin yang belakangan lagi. Biar tuh urusan yang ngurusin. Untuk timnas aku pengennya tetap fokus. Aku yakin lawan Cina kita bisa dapat 3 poin dan kita bisa masuk ke peringkat atas untuk ke Piala Dunia. Saya text message satu-satu semua pemain bahwa yang sudah lewat kita ke depan, kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin, 3 pertandingan. Kalau lawan China dapat 3 poin berarti 6 poin. 6 poin dibagi 4 pertandingan 1,5 poin. 15 dibagi 10 1,5 poin. Masih ada harapan. Memang butuh waktu, namun memang itulah sepak bola. Seorang pelatih itu nggak bisa dituntut untuk instan, untuk membawa perubahan secara singkat. Karena pelatih itu bukan pesulap ya. Pelatih itu adalah seorang yang bisa membangun sistem filosofi permainan. Dan menurut saya saat ini Indonesia di bawah tangan dingin Coach Shin Taeyong bisa membawa Indonesia dalam track yang semakin baik. Goals kita, target kita adalah masuk 100 besar peringkat FIFA dan itu tentu bukan harapan kosong karena saat ini kita memang menuju ke arah sana. جواز السلطة وأن تهتك محمودة لك بنتي إسكاسابة بمعهد 1 مليون روبية نقدا. قبلت تجويزها ونكاحها بالمهر مذكور. Tangis haru bahagia tak bisa dibendung YouTuber Fadil Jaidi usai menyaksikan sang kakak Yislam Jaidi resmi mempersunting wanita pujaan hatinya Miska Syafa pada Sabtu 19 Oktober lalu. Kakak Fadil yang berprofesi sebagai dokter itu sukses mengucap ijab kabul di depan penghulu dengan menggunakan bahasa Arab. Tak hanya Fadil, sang ayah Pak Mu juga tak bisa menahan air matanya usai menyaksikan putranya yang dikenal dingin dan pendiam itu bisa berlabuh ke pelaminan.
Bahkan Pak Amuh berdoa agar selalu sehat agar kelak bisa melihat Islam dan menantunya segera punya anak sehingga rumahnya ramai oleh cucu-cucunya. Sementara di antara bahagia bercampur air mata itu, Fadil Jaidi seolah begitu berat karena sang kakak akan tinggal terpisah membangun rumah tangga dengan kakak iparnya. Meski ada banyak momen haru berurai air mata bahagia yang mengiringi pernikahan Yislam Jaidi, namun pesta juga berlangsung heboh setelah Pak Mu dan Jaidi ikut larut berjoget dalam pesta resepsi Islam Sabtu lalu. Saat Yislam Jaidi sudah mendapatkan tambatan hati, jalan cinta Cynthia Mariska dan Abizar Al-Ghifari seolah makin terbuka lebar. Teranyar, Cynthia diketahui baru saja melewati momen liburan bersama Umi Pipik yang digadang-gadang sebagai calon ibu mertuanya. Bahkan di momen liburan yang diduga berlangsung di salah satu pantai kawasan Lampung, Cynthia beradu kebolehan dengan calon ibu mertuanya menunggangi jet ski dan TTV. Dan seperti inilah momen kedekatan Umi Pipik dan Cynthia saat ditantang beradu nyali oleh calon menantu idamannya. Gimana? Asik, mantap kita. Nanti kita coba lagi. Sekarang kita mau menuju ke lokasi dakwah. Sebelumnya, Umi Pipik mengajak Cynthia menghadiri undangan dari Kerajaan Brunei Darussalam terkait perhelatan olahraga bulu tangkis. Angkat, sambut, hijau betul. Oke, diangkat, kembali diangkat backhandnya. Di negeri serumpun itu, Umi Pipik dan Cynthia juga melakukan healing dengan liburan ke sejumlah destinasi. Tapi bukan si tomboy Cynthia jika liburan tanpa challenge yang menantang adrenalinnya.
Kali ini Cynthia menantang Umi Pipik untuk menjajal kemampuannya balap mobil off-road di mana jalan yang dilalui begitu terjal dan berbatu dengan tikungan tajam dan air yang merendam sebagian medan. Oke lah, kita mau siap-siap. Oke, mari kita gaskan. Oke, bismillah. Semakin mengecil. Di tengah kasus video asusila mirip Abizar Al-Ghifari putranya, Umi Pipik tetap enjoy menjalani hari-harinya dan tak mendesak Abizar untuk melakukan klarifikasi terkait video asusila itu. Sementara itu, Cynthia seolah tidak terpengaruh oleh opini negatif tentang Abizar. Bahkan Cynthia dan Umi Pipik terus eksis berbagi kegiatan dan tanya jawab dengan akun fanbase penggemar Abizar dan Cynthia yang bernama @CynthiaAbizarFans. Umi Pipik bahkan terlihat menyambut baik perjodohan netizen terhadap Abizar dan Cynthia. Muncul kesan pula, Umi Pipik menginginkan Abizar dan Cynthia segera menghalalkan hubungan mereka. Ya terserah mangga, kalau saling suka ya monggo gitu kan. Kan kita nggak bisa menyalahkan diri kita, harus kita suka sama siapa, harus itu kan perasaan. Jadi ya biarkan aja, mau netizen ngejodohin sama siapa aja kan, bagaimana dua anak ini gitu. Kalau anaknya, kalau saya tanya, ntar Umi mah nyuruh kawin mulu katanya. Saya bilang, terus udah kebelet ya pengen cucu aja gitu candainnya. Saya bilang enggak, maksudnya ya kalau kalau udah siap gitu. Kriteria yang penting baik anaknya, rajin sholat, itu aja. Kalau dianya sama Allahnya taat, ya pasti sama suaminya dia akan taat gitu. Pengennya itu aja sih, nggak neko-neko nyarinya. Nggak harus dari public figure juga, tapi ya penting baik, rajin sholat. Dalam satu momen live chat, Umi Pipik juga kepoin jawaban Cynthia kepada netizen. Yang menarik, Umi Pipik memberikan gift berupa 3 paus kepada Dara berusia 24 tahun itu.
Jika 1 pound setara dengan Rp537, dalam hitungan menit sekali chat, sedikitnya Cynthia mendapatkan Rp1.600.000 dari satu akun, yaitu akun Umi Pipik. Kode alam itulah yang membuat netizen yakin Abizar akan segera melamar Cynthia. Oke. Ini ibu-ibu pada kenapa? Ibu-ibu pada kenapa? Gua kata lu tidur. Om, hai Om. Hai Om. Hai Om. Ya. Om. 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 Ya, nggak diragukan lagi, Umi Pipik dan Cynthia Mariska ini nampak udah klik dan sefrekuensi banget ya. Tinggal ketegasan dari Abizar aja nih, secara Uminya aja udah berasa punya anak perempuan baru, cocok banget sama Cynthia Mariska. Oke, coming up next, isu KDRT Via Valen. Lantas seperti apa tanggapan dari Via? Ya, sesaat lagi tetaplah di Gospel. Maaf ya. Wah, seneng banget. Tapi maaf ya, Kak. Minggu 20 Oktober 2024 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat disaksikan nyaris seluruh rakyat Indonesia dari tayangan siaran langsung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prosesi pengucapan sumpah berlangsung melalui sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR DPR RI Senayan, Jakarta Pusat kemarin. Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani itu, Prabowo mengucapkan sumpah terlebih dahulu, setelah itu diikuti oleh Gibran. Saya bersumpah, saya Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin bahwa kita masing-masing juga punya sumpah jabatan. Jadi bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden terpilih beserta kabinetnya, tetapi DPR RI juga dan juga DPD RI kita kemarin tanggal 1 Oktober juga melakukan sumpah jabatan, dan kita berharap bahwa sumpah jabatan itu bukan jadi saling sumpah-sumpahan ya, tapi sumpah jabatan itu kemudian bisa benar-benar kita laksanakan sebaik-baiknya. Tantangan geopolitik, tantangan geoekonomi yang luar biasa itu menjadi sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Yang menarik di momen itu, sosok mantan istri Presiden Prabowo yakni Titik Soeharto yang hadir mengenakan kebaya putih dipadu padan selendang biru muda juga menjadi sorotan yang hadir tak terkecuali warganet. Apalagi ketika nama Titik Soeharto disebut seisi ruangan tampak riuh. Tepuk tangan hadiri itu dibalas Titik dengan senyuman manisnya. Sementara sejumlah selebriti yang sukses melenggang ke parlemen seperti Pasha Ungu, Rieke Diah Pitaloka, Uya Kuya, komedian Komeng, Ahmad Dhani, Mulan Jamila, dan banyak lagi yang lainnya bisa secara langsung menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Luar biasa, energinya luar biasa, terharu juga kita dengan
apa yang hari ini saya tadi meneteskan air mata juga, di mana jasa-jasa Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini juga membuat saya merinding. Tadi pidato Pak Prabowo juga membuat saya langsung semangat gitu ya. Dan kita yakin bahwa Indonesia ke depan ini, di periode 5 tahun ke depan ini, di tangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa baik menuju Indonesia Emas 2045. Yang berjalan dengan baik, hikmat, lancar dan tertib, gitu kan. Penuh dengan optimisme, penuh dengan semangat juang yang tinggi. Melalui pidato-pidato Bapak Presiden tadi, saya kira ini sangat menggugah hati para anggota MPR khususnya yang kebetulan menyaksikan secara langsung. Dan saya yakin siapapun yang menonton di rumah, ya dimanapun berada, mungkin ada kawan-kawan diaspora di luar negeri yang juga turut menyaksikan, saya kira pasti akan terbangun rasa patriotisme yang luar biasa setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato awal di masa kepresidenan beliau. Momen yang tak kalah mengharukan juga terjadi usai pelantikan di mana Presiden Prabowo menghantarkan mantan Presiden Jokowi ke Halim Perdana Kusuma yang akan pulang ke kampung halamannya di Solo. Di Solo, rupanya ribuan orang sudah menunggu kepulangan Jokowi usai masa jabatannya sebagai presiden habis. Masih mengenakan setelan baju pelantikan presiden baru, mantan Presiden Jokowi yang dikawal ketat seperti biasa membagi-bagikan bingkisan berupa kaos. Sementara usai menghantar Jokowi, Presiden Prabowo langsung menemui warga yang sudah menunggu di sekitar jalan-jalan Jakarta. Prabowo keliling menggunakan mobil maung Garuda warna putih buatan PT Pindad. Prabowo pun langsung menyapa warga yang sudah menunggu lama. Warga Indonesia, mari kita sambut. Inilah dia, Presiden Republik Indonesia yang baru, Bapak Selain aneka panggung dan hiburan, parade sound horeg yang didatangkan dari Jawa Timur yang sejak pagi sudah datang mengular di sekitar kawasan jalanan kota Jakarta juga mewarnai pesta menyambut pelantikan Prabowo Gibran. Bahkan viral di jagat maya. Ya, proses pelantikan dan pesta rakyat selain dihadiri para pejabat, perwakilan negeri sahabat, warga sekitar Jakarta, juga diisi dan dimeriahkan oleh sejumlah selebriti tanah air, termasuk pedangdut Ayu Ting Ting dan Nela Karisma. Ayu dan Nela tampil menghibur warga yang sudah sejak pagi berkumpul di sekitar jalanan ibu kota. Lantas, bagaimana antusiasme selebriti mengikuti pesta rakyat? Apa harapan selebriti pada presiden dan wakil presiden baru? Selamat bekerja dan selamat bertugas buat Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Semangat selalu untuk bangun Indonesia. Awas. Amin. Biasa sekali, terima kasih untuk Pak Jokowi 10 tahunnya ini. Dedikasinya terima kasih banyak Pak Jokowi dan selamat bekerja untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Semoga amanah, amin. Ya, semoga Indonesia makin maju. Semakin maju. Mantap. Amin. Tentu saja menjadi harapan kita semua bahwa pemerintahan yang baru, Presiden, Wakil Presiden beserta kabinetnya dan tentu saja DPR RI bisa melakukan kerja-kerja yang lebih konkret lagi. Dan tadi sudah disebutkan berkali-kali oleh Presiden terpilih tentang kesetiaan terhadap konstitusi. Itu menjadi penting ya, sehingga kita memiliki visi yang sama sebetulnya.
yang diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua. Visi kita semua adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan misinya juga tidak boleh berubah, membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, dan seterusnya sampai terlibat perdamaian dunia yang berdasarkan Pancasila. Mungkin teman-teman dari entertainment bisa mewakili kita semua yang bekerja di dunia entertainment juga gitu. Jadi aspirasi kita bisa terdengar juga gitu di Senayan. Percayakan bangsa ini ke depannya di tangan Bapak berdua dan kita support, kita dukung penuh. Ya, di balik kemeriahan prosesi pelantikan dan pesta rakyat, postingan istri musisi dan politisi Ahmad Dhani, Mulan Jamila yang juga politisi mencuri perhatian. Karena memajang gambar foto saat dirinya sudah berada dalam istana negara sambil menunjukkan binatang berjenis kucing yang begitu disayangi Presiden Prabowo. Kucing berwarna putih dengan rambut hitam ini tampak lucu mengenakan dasi kupu-kupu. Pada postingannya Mulan menulis, "Bobi gemoy kayak ngerti banget pas aku bilang, Bobi gemoy sayang, titip Bapak Presiden @Prabowo di Istana Negara ya." Tulis Mulan seraya meneruskan kalimat, "Mungkin kalau bisa ngomong, dia bakal ngomong, siap." Bobi mau lihat kemana Bobi? Artis Irish Bella resmi mengakhiri masa jandanya pada 19 Oktober 2024 lalu. Kabar bahagia itu terasa mengejutkan bagi sebagian netizen karena sebelumnya Ibel tak pernah menunjukkan sinyal akan menikah lagi dalam waktu cepat. Pasalnya bulan Februari lalu, Ibel baru resmi cerai dari Amar Zoni, ayah dari kedua anaknya. Tak heran ketika Ibel mengumumkan pernikahan keduanya di Instagram, banyak yang penasaran dengan sosok pengusaha Haldi Sabri suaminya. Ternyata pengusaha tajir melintir itu berstatus duda 2 anak dan baru dikenal Ibel 3 bulan terakhir. Mereka sepakat untuk ta'aruf seperti anjuran Umi Pipik Dian Irawati, guru spiritual Ibel. Dan yang membuat para gadis maupun janda muda dibuat iri sekaligus takjub pada keberuntungan Ibel adalah mahar berupa sebuah masjid nan megah yang diberikan Haldi Sabri kepada janda 2 anak itu. Ya Haldi Hasmaini Sabri bin Sabri Nur. Saya Hakim. Saya nikahkan, saya kawinkan seorang putri bernama Iris Jeti Dik Debul bin Johan Debul kepadamu. Dengan mas kawinnya 1 buah masjid dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Iris Jeti Dik Debul dengan mas kawin yang tersebut tunai. Saksi? Sah? Alhamdulillah. Ibu dan juga adik presiden, selangkah demi selangkah menuju sang pujaan hati untuk saling kepada mempelai pria dan mempelai pria. Sama-sama pernah menikah, namun Ibel dan Haldi berbeda. Jika Ibel janda cerai karena Amar Zoni suami pertamanya tersandung kasus narkoba, status Haldi cerai mati lantaran istri pertamanya yang bernama Dwi Astuti telah meninggal dunia. Sementara itu, 2 anak perempuan Haldi sudah memasuki bangku kuliah. Salah satu anak perempuannya tengah kuliah di Fakultas Kedokteran sebuah universitas bergengsi. Soal latar belakang Haldi Sabri diungkapkan oleh Abdullah Emil Omar, mantan kuasa hukum Amar Zoni. Abdullah Emil mengetahui track record Haldi Sabri dari Ibel. 2 minggu sebelum pernikahan, Ibel mengundang Abdullah Emil untuk datang ke pesta akad nikahnya dengan Haldi Sabri yang digelar di kediamannya di kawasan Cinere, Depok. Sayangnya, Abdullah Emil memiliki kesibukan sehingga tidak bisa datang. Untuk acara itu saya nggak datang, nggak bisa hadir. Tapi diundang, Bang? Ya ada undangan juga, cuman kita nggak bisa hadir. Informasi yang saya terima, dia pengusaha ya. Dia pengusaha, alat kesehatan juga. Asal dari Aceh,
AA asal dari Aceh, dan Duda anak 2, anaknya kuliah kedokteran. Mereka dikenalin sama kolega beberapa bulan yang lalu, sampai akhirnya saran daripada setelah semua pengecekan, penyelidikan semua dilakukan oleh pihak IBL, dari orang tua juga pasti mereka ngelakuin penyelidikan, ngecek siapa, dan orang ini juga terbuka, dia nggak nutup-nutupin, nggak ngehalangin untuk dicek, dia open, dan dia istilahnya dukung untuk kalau misal mau ada pengecekan atau apa silahkan, nggak ada masalah, dia open. Dan selama ini pihak dari IBEL ngelihat semua baik. Lalu benarkah IBEL juga mengundang keluarga Amar Zoni untuk datang ke pernikahannya melalui Abdullah Emil? Sebenarnya nggak tiba-tiba, ini memang sudah direncanakan, bahkan udah dari beberapa minggu yang lalu sudah ada rencana mengenai pernikahan ini. Jadi informasi saya dapat dari sebulanan lah ya, sebulanan, kalau insya Allah dalam waktu dekat mereka akan mengadakan perkawinan. Jadi bukannya ini buru-buru ataupun dadakan atau apa enggak. Jadi memang sudah direncanakan gitu. Ya kalau pihak dari keluarganya Amar, memang mereka baru tahu sekitar seminggu yang lalu lah. Jadi Amar udah diinformasikan, kalau nggak salah oleh Haris Bella sendiri, langsung, dan pihak keluarga juga akhirnya udah pada nanya ke saya juga, tanya info, termasuk Adit. Kalau itu aku no comment ya, karena aku ada juga masalah juga kan, kalian juga udah tahu kan masalah aku juga, ya itu juga. Dan aku menyerahkan lah ke KIBEL dan Bang Amar. Pertama sih kita agak kaget ya, karena kan beritanya juga terkesan mendadak gitu. Kita nggak tahu apa perjalanan setelah bercerai dengan Amar itu bagaimana gitu. Ya kita sih turut berbahagia ya dengan pernikahan KIBEL sekarang gitu. Iya, kita dari keluarga Amar sendiri tidak ada yang datang sih ya, termasuk adiknya mungkin nggak datang ya, karena KIBEL sendiri acaranya mungkin hanya keluarga dan teman-teman terdekat aja gitu. Pernikahan IBEL dengan Haldi Sabri sekaligus memupus harapan Amar yang masih ingin rujuk dengan IBEL pasca bebas dari penjara. Terpidana kasus narkoba itu divonis bersalah oleh Pengadilan Agama Negeri Jakarta Barat serta diganjar hukuman 3 tahun penjara plus denda 1 miliar rupiah. Jika berkelakuan baik selama di penjara, bisa jadi Amar mendapatkan keringanan hukuman sehingga bisa bebas lebih cepat. Menurut kuasa hukum Amar, John Matias, Amar ingin cepat-cepat bebas agar bisa bekerja lagi dan merebut kembali cinta IBEL dan kedua anaknya. Dan lebih Amar yakin, IBEL masih ada sisa cinta untuk Amar di hati IBEL. Wanita berdarah Belgia itu bahkan pernah bikin baper satu Indonesia lantaran mengaku tak terpikirkan untuk menikah lagi andai Amar tutup usia. Kalau aku sayang, aku tidak akan menjanjikan kamu, aku akan mencintai kamu seumur hidup aku. Tapi yang bisa aku janji sama kamu, aku akan mencintai kamu hari demi hari. Ya, tapi apakah kamu akan nikah lagi ketika aku meninggal? Kalau aku meninggal, kamu akan nikah lagi nggak? Sepertinya aku akan terlalu sibuk kerja. Aku serius, aku nggak agak gimmick sekarang. Aku mau tanya. Sepertinya aku akan sibuk kerja, jadi tidak memikirkan itu, lebih kayak gimana aku bisa menafkahi anak-anak dan juga membesarkan anak-anak. Kenapa? Ya pada intinya Amar berbesar hati. Dia mendoakan yang terbaik buat IBEL. Jadi intinya yang penting bisa jadi imam buat IBEL insya-Allah, dan terutama juga buat anak-anak juga. Jadi Amar doakan yang terbaik lah buat IBEL. Kita nggak pernah dengar, mungkin kan karena terakhir tuh berhubungan dengan Kak IBEL tuh 40 hari setelah meninggalnya bapaknya Amar. Itu kan ada tahlilan di rumahnya Kak IBEL. Ya, suratan takdir memang tak bisa diduga. Siapa sangka, baru 10 bulan menyandang status janda, IBEL sudah bertemu dengan jodoh keduanya.
Di Instagramnya, Ibel seolah ingin mengklarifikasi bahwa keputusannya untuk menikah lagi tidak dilakukan dengan terburu-buru. Mungkin terlihat cepat di mata sebagian orang, tapi hanya aku yang memahami sepenuhnya perjalanan hidupku dan segala yang telah kulewati. Ibel ini dari waktu itu dari Maret 2023 dia udah pisah sama Amar ya. Terus di 2023 akhir dia udah gugat cerai. Putusan cerai itu udah fix di Februari. Putusan cerai itu dari PA Depok ya, PA Depok itu udah fix di Februari. Dan inkrah PT itu Mei ya kalau nggak salah, Mei. Jadi saya rasa kalau terburu-buru enggak. Ya kalau kita sendiri ya jodoh nggak ada yang tahu ya, itu kan takdir gitu. Ya cepat atau lambatnya itu kan tergantung rezeki dari Allah sendiri kan. Ya kebetulan Kak Ibel sendiri dikasih jodoh cepat itu ya tidak masalah sih. Ya dia kan sudah selesaikan kewajibannya masa idah, terus sangkut paut dengan Bang Amarnya juga selesai, kecuali untuk anak-anaknya ya. Jadi istri pengusaha super tajir, tanda-tanda Ibel bakal vakum sementara dari dunia hiburan demi menjalankan tugas barunya sebagai istri Haldi Sabri sudah terbaca oleh sejumlah rekan selebriti. Faktanya 2 pekan sebelum ijab kabul, Ibel mengundurkan diri dari proyek sinetron stripping. Namun saat mengumumkan pernikahannya, Ibel berjanji akan terus berkarya. Insya Allah, aku akan terus berkarya, berkontribusi, dan tetap hadir sebagai public figure yang bisa memberikan pengaruh baik untuk masyarakat. Semoga karya-karya yang aku hasilkan bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Demikian tulis Ibel di akun Instagramnya. Memang selama ini kan aku selalu menjadi influencer, selalu perjalanannya panjang banget untuk sampai di titik ini. Alhamdulillah, nah itu kan mungkin salah satu pertanyaan juga fans-fans aku kan, kenapa nggak terjun lagi, syuting lagi, sinetron lagi. Aku udah terlalu menikmati bisnis aku sekarang, kehidupan aku sekarang, karena di sini aku bisa benar-benar membagi waktu antara bisnis aku dan juga untuk me time, dan apalagi masih ada waktu untuk anak-anak, itu yang paling penting karena anak-anakku juga masih kecil-kecil, masih membutuhkan ibunya. Jadi sekarang tuh aku menikmati banget berbisnis dan juga tetap ada waktu untuk anak-anak. Kabarnya, Ibel akan berkarya di salah satu unit bisnis suaminya. Selain pengusaha alat-alat kesehatan, Haldi Sabri juga memiliki khas kreatif yang banyak menggelontorkan konten kesehatan, sosial, dan kemasyarakatan. Khas kreatif bahkan sudah memiliki 3,6 juta subscriber dan banyak mendapatkan dukungan dari sederet pesohor, diantaranya Pras Teguh, Echa Aura, sampai Aldi Taher. Dia pengusaha lah. Ada beberapa bidang yang dipegang, dan kalau saya lihat dia orang udah cukup mapan. Dari segi umur udah cukup mapan juga. Di atas 40 ya kalau nggak salah ya, di atas 40. Meski sudah punya suami tajir yang menafkahinya, sesekali Ibel tetap ingin berada di depan kamera. Kabarnya, konsep pesta pernikahan Ibel dan Haldi Sabri pun lahir dari kreativitas Ibel dan Sean Ivan de Belle, adiknya. Sayangnya, hingga kini Ibel dan keluarga juga sejumlah sahabat masih merahasiakan tanggal resepsi pernikahan Ibel dengan Haldi Sabri. Saat berusaha ditemui di kediamannya, Ibel mengerahkan pengamanan yang berlapis-lapis sehingga awak media tidak bisa masuk. Hanya nampak kesibukan pekerja membereskan sisa barang-barang pesta akad. Iya pastilah, karena kan memang mau gimana pun juga tetap air amala gitu kan, tetap darah kita juga, darah saya juga gitu loh. Jadi mau gimana pun kita harus mengeratkan gitu, apalagi sama Zen juga. Iya itulah, makanya kemarin kan waktu itu ulang tahun, tapi aku lagi syuting di Jogja kan, jadi nggak bisa gitu. Pengen banget ketemu. Kabar bahagia juga datang dari artis cantik Pevita Pierce. Artis kelahiran 6 Oktober 1992 ini resmi dipersunting oleh pengusaha asal Malaysia, Mirzan Mir.
Pernikahan Pevita dan Mirzan Mir digelar menurut adat Melayu di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 20 Oktober kemarin. Di Instagramnya, Pevita menulis, "Hari ini, dalam ketenangan cinta, dikelilingi oleh orang-orang yang paling berarti, kita menjadi satu." Aku terima nikah Pevita Pio Ayu Pir dengan mas kawinnya sebanyak 10 dinar tunai. Sah. Pernikahan Pevita dengan Mirzan Mir cukup mengejutkan warga plus 62, mengingat Pevita belum lama putus dari Arsyah Rashid ini dan tak pernah memamerkan foto Mirzan Mir di Instagramnya. Tak heran sejumlah netizen pun menyebut momen Pevita Pierce mengakhiri masa lajangnya menjadi hari patah hati nasional, mengingat Pevita adalah salah satu artis cantik yang paling didambakan oleh laki-laki Indonesia. Keputusan Pevita menikahi pria Malaysia mengikuti jejak sederet selebriti yang kepincut pesona laki-laki asal negeri jiran itu, seperti Prisia Nasution, Poppy Putri, hingga artis senior Annie Beatrice. Alih-alih digadang-gadang balikan dengan Ariel Noah, cinta Pevita justru berlabuh di hati Mirzan Mir. Sosok Mirzan Mir juga membetot perhatian netizen. Ternyata Mirzan Mir adalah putra konglomerat Malaysia, Datuk Mir Sadiq Habib, pengusaha perhiasan ternama di Asia Tenggara. Meski menjabat posisi strategis di perusahaan keluarga, Mirzan juga membuka usaha sendiri di bidang agensi kreatif. Kabarnya, Pevita pun akan membantu suaminya membesarkan usaha yang diretas suaminya itu. Pemirsa, nama Via Valen tengah menjadi sorotan publik setelah ia memposting soal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebab aksi istri Chefra Yolandi itu membuat warganet khawatir soal rumah tangganya. Bagaimana tidak, pelantun lagu Sayang itu terlihat mendadak memposting unggahan yang diduga warganet sebagai ungkapan suara hatinya. Tidak terluka dan tidak berdarah bukan berarti baik-baik saja. Hati-hati, KDRT fisik atau KDRT verbal sama-sama bentuk pelanggaran hukum dan bisa dilaporkan. Bukan hanya itu, Via Valen juga menambahkan agar para wanita segera sadar dan berjaga-jaga agar tetap waspada. Karena pelakunya playing victim dan manipulatif supaya korban ketakutan dan tidak berdaya. Yuk cewek dan ibu-ibu lebih peduli lagi. Begitu ungkapan pemilik nama Maulidia Octavia itu. Namun sayang, Via Valen yang sempat ditemui memilih bungkam. Wah, seneng banget pasti maaf ya, maaf. Alur kisah cinta Yasmin semakin menegangkan, keluarga Rangga panik, Kayla dibawa kabur sama Nina pengasuhnya. Namun beruntung keduanya bertemu dengan Yasmin sehingga Yasmin berusaha menenangkan Nina yang panik. Nina yang berusaha ingin mendekatkan diri pada anaknya pada akhirnya terpaksa mengaku dan menjelaskan kepada Yasmin jika ia sebenarnya adalah ibu kandung Kayla. Kamu udah ngelakuin itu ke saya dan sekarang kamu nyulik Kayla. Tujuan kamu apa? Enggak, saya nggak culik Kayla kok. Kamu kalau bohong, aku tinggal nyeret kamu ke kantor polisi dan kamu bisa masuk penjara. Yasmin, tolong Yasmin, jangan masukin aku ke penjara. Aku ngelakuin itu karena aku cemburu, karena kamu tunangan sama Rangga. Cemburu? Kenapa kamu cemburu? Emang kamu ada hubungan apa sama Pak Rangga? Dulu, aku pernah cinta satu malam sama Rangga.
Aku terbujuk rayuan manisnya Rangga. Sampai akhirnya aku sadar kalau ternyata aku hamil. Kamu hamil? Terus Pak Rangga nikahin? Enggak. Dia nggak pernah mau bertanggung jawab, Yasmin. Terus anak kamu gimana? Anak itu Kayla, Yasmin. Aku ibu kandungnya Kayla. Kamu jangan bohong. Yasmin, aku ibu kandungnya Kayla, Yasmin. Kayla anak kandung aku. Kamu bohong pasti. Jangan sampai kamu cerita ngarang seperti ini supaya aku bisa ngebebasin kamu gitu aja. Kamu bohong kan, kamu tahu. Kamu akan masuk penjara ini. Enggak, aku nggak ngarang. Aku emang ibu kandungnya Kayla, Yasmin. Mendengar latar belakang hubungan Nina dan keluarga sempat kejut, namun pada akhirnya ia merasa senang sebab langkahnya dalam misi mencari tahu siapa pembunuh orang tuanya makin terbuka, serta membawa Nina kembali ke keluarga Cakradinata. Lantas apa yang dilakukan Ajeng kepada Nina? Memang perempuan itu selalu bikin masalah. Begitu memang kelakuannya, bikin susah orang. Permisi, saya bantu cari Kayla dulu ya. Kayla. Cucu Oma. Kamu dari mana sih? Hah? Kayla, mau kemana aja? Yasmin? Sayang, kamu kan tadi capek abis main-main di luar. Sekarang ganti baju ya, mandi, abis itu istirahat. Alicia, antar Kayla ya ke kamar. Iya, Ma. Ayo Kayla. Yuk. Yasmin, gimana ceritanya Kayla kok bisa ada di kamu? Tadi aku ketemu sama Kayla sama Nina lagi main di taman. Makanya kita abis itu main bareng, baru diantarin ke sini. Duh, katanya diculik. Mana mungkin saya culik Kayla? Bu Ajeng, Pak Baskara, Rangga tolong maafkan saya. Saya janji saya nggak akan pernah lagi ganggu hubungan Rangga sama Yasmin. Saya janji, Bu. Gak. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Kamu itu perempuan pembuat onar. Enggak, Bu, saya minta maaf, Bu. Saya janji. Saya akan anggap Rangga itu sebagai masa lalu saya. Saya janji, Bu. Pak, tolong saya, Pak. Kamu pikir saya bodoh, hah? Hah? Enak aja, gak mungkin saya bisa dibodohin lagi sama kamu. Sementara itu, Romeo yang semula kesal dengan Nina menjadi heran dengan sikap Yasmin yang terlihat baik-baik saja dengan Nina. Padahal Nina selama ini sangat membenci Yasmin, bahkan sempat mencelakai Yasmin. Bukan hanya Romeo, Ajeng pun merasa heran mengapa Yasmin akur dengan Nina. Karena bener-bener nggak semua jalan ceritanya bener-bener semuanya nggak ketebak gitu loh. Semua pemain atau semua ceritanya itu ada cerita masing-masing gitu loh. Jadi ya pemain nggak tahu menahu soal cerita buat kedepannya seperti apa. Tapi sebenarnya Prasetyo ini emang beneran cinta sama Bu Ajeng atau emang ada maksud terselubung gitu? Dia sangat-sangat cinta sih. Pengetahuan aku ngelihat dari episode-episode sebelumnya itu bener dialognya itu bener-bener dia sayang tulus, dia mau melakukan apapun demi Ajeng walaupun nyawanya sendiri itu nyawanya sendiri itu taruhannya. Ajeng dan Pak Cakradinata merasa lega mendengar Yasmin tidak tahu jika Kayla adalah anak Nina. Hanya saja, Ajeng tetap ingin memastikan jika Nina harus segera dilenyapkan. Tak butuh waktu lama pun menemui Prasetya, pria yang selama ini setia membantu dirinya dalam kejahatan.
Namun pertemuan itu diketahui Alisa, putri Bu Ajeng itu mengikuti hingga tersadar jika ibunya dan Pras memiliki hubungan terlarang. Lantas bagaimana sikap Alisa? Ya kejadiannya ini plot twist banget sih. Jadi Prasetyo sama Ajeng lagi bucinnya banget sampai mereka berdua itu ke kamar hotel, terus dia tidur dan pada akhirnya ketahuan emang digerebek sama anaknya Ajeng, Alicia, dan pada akhirnya Alicia sendiri dendam banget sama Prasetyo. Terus di mana di hari ulang tahunnya Prasetyo itu Alicia nabrak Prasetyo dengan dendam amarah yang begitu besar. Akhirnya Prasetyo masuk rumah sakit dan Alicianya ketakutan karena dia nggak menyangka sampai sejauh ini tragedinya, sampai Prasetyo koma, emang nggak bisa apa-apa dan selalu dihantui nih di episode-episode berikutnya Alicia itu nabrak Prasetyo. Oke, jangan lupa nonton terus Cinta Yasmin jam 19.45 atau jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Aku suka RCTI.